Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya Nisa Usaidah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro sering dianggap sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Memiliki pemikiran yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Pemikirannya berpusat pada pendidikan yang mengedepankan kemerdekaan, kebudayaan, dan pembentukan karakter. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan: 1. Konsep tripusat pendidikan. 2. Prinsip Tuturi Handayani. 3. Pendidikan sebagai proses pembudayaan. 4. Pengembangan karakter. 5. Pendidikan yang membebaskan. 6. Pendidikan partisipatif. 7. Pendidikan berbasis lingkungan. 8. Metode Among. 9. Kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep tripusat pendidikan. Ki Hajar Dewantoro mengemukakan bahwa pendidikan harus dilakukan di 3 lingkungan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya harus saling mendukung dan melengkapi untuk menghasilkan pendidikan yang holistik. Dua, prinsip Tuturi Handayani. Prinsip ini menjadi semboyan pendidikan nasional Indonesia. Tuturi Handayani berarti di belakang memberi dorongan. Ini menggambarkan bahwa dalam pendidikan, seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang, sambil tetap memberikan bimbingan dan dorongan dari belakang. 3. Pendidikan sebagai proses pembudayaan. Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa pendidikan harus menghormati dan mengembangkan kebudayaan lokal. Ia percaya bahwa pendidikan tidak hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan budi pekerti yang baik. 4. Pengembangan karakter. Pendidikan menurut KHD harus berfokus pada pengembangan karakter siswa. Hal ini termasuk moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan karakter ini dianggap penting agar siswa tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. 5. Pendidikan yang membebaskan. Ki Hajar Dewantoro sangat menentang metode pendidikan yang bersifat otoriter dan kaku. Ia menganjurkan pendekatan pendidikan yang membebaskan, di mana siswa diberikan ruang untuk berekspresi, berpikir kritis, dan mengembangkan potensi mereka sendiri. 6. Pendidikan partisipatif. Dalam pandangan KHD, pendidikan harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab bersama. 7. Pendidikan berbasis lingkungan. Ki Hajar Dewantoro juga percaya bahwa pendidikan harus kontekstual dan relevan dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran harus memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan kontekstualisasi materi ajar dengan kehidupan sehari-hari siswa. 8. Metode Among. Among atau pengasuhan adalah metode pendidikan yang dikembangkan oleh KHD, di mana guru bertindak sebagai pengasuh yang memberi kebebasan namun tetap mengarahkan dan membimbing siswa sesuai dengan potensi dan bakat masing-masing. 9. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus memperhatikan potensi alami atau kodrat alam dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau kodrat zaman. Memberikan pendidikan yang relevan dan adaptif.
Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini tetap relevan hingga kini dan menjadi landasan bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Filosofinya menekankan pentingnya kemerdekaan. Semboyan Ki Hajar Dewantoro, Ingarso Sung Tulodo, berpedoman pada tindakan yang terang atau yang benar. Ing Madya Mangunkarso, dengan semangat yang luhur atau tinggi menunjukkan perlunya memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam menjalankan cita-cita dan tujuan. Tutwuri Handayani, menyelamatkan dengan jalan yang bermakna, menekankan bahwa pendidikan harus memberikan arah yang baik. Peran guru penggerak sebagai inovator dalam pendidikan. Kolaborasi dengan komunitas. Pembangun karakter. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan belum memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan kontekstualisasi materi ajar dengan kehidupan sehari-hari siswa. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa pendidikan harus kontekstual dan relevan dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran harus memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan kontekstualisasi materi ajar dengan kehidupan sehari-hari siswa. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya lebih berfokus pada menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan kreativitas siswa, memberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka. Saya menjadi lebih terbuka dan melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses pendidikan, melihat pentingnya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kesimpulan, modul 1.1 menekankan bahwa seorang guru penggerak harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, serta mampu menerapkan nilai-nilai ini dalam konteks lokal mereka. Guru penggerak harus menjadi inovator, kolaborator, dan pembangun karakter yang holistik. Mereka harus mampu menghubungkan pendidikan dengan kebudayaan lokal, memanfaatkan kearifan lokal yang memperkaya pembelajaran.